warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja pada PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Agus, mahasiswa PPG PAI tahap 2 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Raden Mas Said dengan nomor induk mahasiswa 253212095. Pada hari ini, hari Jumat tanggal 10 Oktober 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja di SDIT Tahfidz At-Thoriq di kelas 6 dengan materi zakat fitrah dan tata cara membayar zakat fitrah. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari teman-teman kita membaca doa sebelum belajar. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya, alhamdulillah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kaifa halukunna? Ini Bapak akan absen dulu ya. Azika, Khonsa, Alika, Alisha. Lah, berarti yang nggak masuk siapa? Ya, semoga yang kalian sakit diberikan kesehatan ya, kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak soleha. Nah, hari ini Bapak akan memberikan ice breaking ya. Permen ya, permen. Nanti Bapak kasih setiap kelompok. Ini kelompoknya mana ini? Itu. Enggak ya, gini maksudnya. Berdua. Ya, ini Bapak kasih permen satu. Jadi nanti siapa yang bisa siapa yang bisa mengambil permennya? Cluenya ya, petunjuknya permen. Permen. Bapak akan bacakan cerita, nanti kamu kalau Bapak bilang permen, ambil permennya. Siapa yang duluan? Ya, siapa yang cepat ya. Dengarkan, perhatikan. Suatu ketika ada anak kecil ya ingin pergi ke warung ya. Ketika dia di rumah ya, dia diberi uang oleh ibunya sebesar 5.000. Ya, kemudian dia berangkat ya ke warung. Sebelum nyampe di warung, dia menelusuri sebuah jalan. Dia melewati gang-gang kecil ya, yang orang itu memang agak jauh ya. Dia terus melewati ya gang-gang kecil dan sampai di warung, anak itu ya bertanya kepada penjualnya, "Ibu, ya, saya ingin membeli. Beli apa, Nak? Permen." Kalian baca teks Pancasila. Jadi Pancasila bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Pancasila, satu, ketuhanan yang Maha Esa. 2, kemanusiaan yang adil dan beradab. Persatuan Indonesia. 4, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam bermusyawarah dan berkeadilan. 5, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya, adalah. Hari ini kita akan belajar tentang materi ya fikih.
Ya, pekan yang lalu sudah Bapak ajarkan ya tentang zakat. Zakat ada berapa macam? Ada dua. Zakat apa? Zakat fitrah, zakat mal. Nah, hari ini Bapak akan menjelaskan tentang sedikit zakat fitri ya. Dan kemudian bagaimana cara membayar zakat fitri. Ya, perhatikan di layar semuanya. Fokus ke layar dulu ya. Tentang zakat fitrah atau fitri, boleh fitrah, boleh fitri ya. Adalah kadar harta tertentu yang wajib dikeluarkan pada saat terbenamnya matahari pada akhir Ramadan dengan syarat tertentu dikenakan bagi setiap mukallaf dan yang ditanggung nafkahnya. Mukallaf ya. Apa arti mukallaf ya? Nanti akan dijelaskan ya setelahnya. Yang terkena kewajiban zakat fitrah mukallaf ya. Mukallaf adalah yang terkena syariat. Siapa aja? Yaitu pertama dia seorang muslim, balik dan berakal. Membayar zakatnya di tempat sembarangan. Ya, ini orang itu ya, sama orang itu dibawa kabur berasnya misalnya, ya. Itu nggak boleh. Jadi membayar zakat sudah ada tempat-tempatnya, ya. Pertama di masjid yang udah ada tugasnya, kemudian lembaga yang dipercaya. Atau boleh kamu ngasih zakat kepada saudara kamu, boleh. Saudara yang memang membutuhkan, ya boleh kasih, ya saudara, ya atau tetangga yang membutuhkan. Jadi nggak langsung nggak ke masjid atau ke mana lembaga. Jadi boleh langsung ke orangnya, ya seperti itu. Itu cara membayar. Yang kemudian yang kedua membayar zakat fitrah, ya zakat fitrah atau fitri dengan beras, ya pakai makanan pokok. Sebagaimana Rasulullah SAW membayar zakat, ya harus dengan makanan pokok, ya. Kemudian berarti berasnya ditimbang, ya sesuai dengan tentukan. Tadi ya berapa kadarnya? 3,5 liter beras. Kemudian petugas hamil nanti akan ditakar berasnya. Setelah itu diserahkan ke mana? Ke petugasnya juga, petugas hamilnya. Kemudian sama petugas hamilnya diterima dan didoakan seperti itu. Paham ya? Nah doanya apa? Sebagaimana yang Rasulullah SAW sabdakan dalam hadisnya, ya. Rasulullah SAW Allah SWT berfirman dalam surat At-Taubah, ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kalian membersihkan dan mensucikan mereka, dan doalah untuk mereka, sungguhnya doamu itu menjadi ketentraman bagi mereka. Nah kalau kalian bayar zakat itu bukan sekedar membayar, tapi zakat itu adalah bisa mensucikan dan apa tuh? Membersihkan apa? Pertama membersihkan harta kalian dan mensucikan harta kalian. Seperti itu. Bukan hanya membayar aja, sudah saya bayar enggak. Kata Allah ya, dalam firman-Nya membersihkan dan mensucikan ya kalian. Ya. Kemudian apa? Setelah dia membayar zakat didoakan. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda ya dalam hadis Abdullah bin Abi Aufa radhiyallahu anhu, ya, jika sedekah zakat dibawa ke hadapan Rasulullah SAW, ya beliau berdoa, ya Allah timpakanlah rahmat kepada mereka. Ayahku pernah membawa sedekah zakatnya. Maka Nabi SAW mendoakan, ya Allah limpahkanlah rahmat kepada Abu Aufa. Hadis riwayat Bukhari, ya. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, ya Allah berikanlah keberkahan untuk dirinya dan unta-unta. Jadi unta-unta juga wajib dibayar zakat. Karena zakat apa masuknya? Zakat mal apa fitrah? Unta. Mal ya, zakat mal ya. Jadi di bayar zakatnya juga. Nah Rasul mendoakan. Jadi ketika sudah diserahkan nih sama petugasnya, jangan langsung saya terima, ya nggak boleh gitu. Jadi didoakan ya semoga Allah ya memberikan keberkahan dan dilimpahkan rahmatnya ya seperti itu. Nanti soal kita akan praktek ya. Dari sini ada pertanyaan? Ada yang belum paham materi yang Bapak sampaikan? Ya, udah paham ya? Soleh ya. Nah, jadi berapa kadar besarannya untuk zakat fitrah? Ya. Berapa? 3? Nah, atau 2,7 kilogram. Jadi setiap negara tidak sama, berbeda. Kalau di Saudi bayar zakatnya pakai apa? Gandum. Ya, ada yang gandum, ada yang
kurma ya, seperti itu. Jadi beda. Di wilayah kita juga sama. Misalnya di Irian beda dengan sagu. Makanan pokoknya sagu. Jadi bayar zakatnya dengan sagu. Nanti ditentukan kadarnya juga sama ya. Oke ya. Kalau kalian sudah paham, nggak ada pertanyaan, kita praktek. Oke, kita praktek ya. Silakan yang menjadi petugas dan menjadi yang membayar zakatnya, silakan maju ke depan. Ya, Bapak siapin dulu ya. Ya, silakan. Yang mendoakan duduk. Yang menjadi petugas untuk mendoakannya duduk. Nah, yang menakar diri aja, nggak apa-apa. Gumai, ceritanya, ya. Timbangannya mana? Timbangannya itu ada. Enggak, pakein aja ajarin. Ya, kamu ceritanya. Oh, berasnya? Ya, nggak apa-apa, ajarin. Sini. Ya, ceritanya Gumai. Enggak, di sini aja nggak apa. Ya. Kemudian Gumai menyerahkan zakat kepada petugas ya. Nah, silakan diberikan Gumai. Nah, kemudian ya siapa namanya? Salma membuka, kemudian ditaruh di sini dulu berasnya. Kamu duduk aja. Nah, ya. Pakein aja, takar aja. Ya, tuang. Wah, tumpah. Kita lihat ya sesuai apa enggak takarannya. Nah, kalau misalnya nggak sesuai berasnya, maksudnya nggak sesuai dengan ukurannya, gimana? Gimana? Zakatnya sah apa enggak? Diterima apa enggak? Tidak boleh. Jadi harus sesuai ya. Sekarang kita takar berasnya. Silakan tugasnya. Pakai tangan aja di itunya. Gini, ngambilnya diraup. Nah, gitu. Ya. Ya, di ini. Digini. Nah, gitu. Ya, silakan dibantu jangan sampai tumpah. Ya. Itu ukurannya berapa? 1 liter ya. Ya, berapa liter? 2, ya 2, ya. Baru berapa? Nadifa? Berapa liter? 2, ya. Nanti yang melihat bukannya ini, yang melihat ininya siapa? Yang membayarnya ya. Dilihat kurang apa lebih, ya. Gitu, ya. 3 ya. Jadi yang menyaksikan ininya ya, aminnya juga. Ya, bahwasanya itu sudah benar-benar sesuai ya ukurannya. Ya, ceritanya itu yang setengahnya ya. Ya, itu setengahnya. Ya. Kemudian berasa diikat lagi. Nah, nanti ini akan diserahkan ke kemana? Kepada orang yang golongan yang berhak menerimanya ya. Simpan, kemudian Gumai langsung ke petugas berikutnya. Ya. Ya. Salaman dulu, salaman. Saya terima zakatnya. Semoga zakat yang Anda berikan mendapat keberkahan dan kelancaran rezeki. Amin. Ya. Ya, itu seperti itu ya. Itu prakteknya. Ya, nanti kalian kalau mau bayar zakat sendiri udah paham ya. Seperti itu. Yaitu cara membayar zakat fitrah. Ya, ada yang mau bertanya tentang praktek tadi? Mungkin ada yang mau nanya? Ya. Mungkin ada permasalahan ya ketika membayar zakat ya. Ada yang mau nanya? Ya, silakan. Katanya berasnya buat di kelas. Nah, silakan. Ayo. Saya mau nanya tentang Bapak, ya. kalau zakat fitrah boleh pakai berapa jenis? Apa beras doang? Ya, ada yang mengatakan ya pakai uang. Nah, boleh gak pakai uang? Nah, itu terjadi di zaman Umar bin Abdul
ajis waktu itu ya. Terus kita itu jadi ada seorang yang membayar zakat dengan apa uang gitu. Tapi ini ada perbedaan, ada yang harus pakai makanan pokok, harus boleh dengan uang. Jadi harus makanan pokok, tapi ada yang mengatakan boleh pakai uang seperti Kalau itu. dicampur Pak, misalnya kita ngasih beras nih, tadi 3,5 liter, terus kita ada telur juga, ada gula itu boleh? Enggak, kalau misalnya apa namanya, ini kan kita makan pokok ya, untuk zakat, berarti beras saja. Jadi nggak boleh dicampur, beras saja. Misalnya ada uangnya nggak boleh, jadi beras saja. Ya kalau uang ya uang aja gitu, ya seperti itu. Ada lagi? Udah ya. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan materi tentang zakat fitrah dan cara membayar zakat fitrah. Nah ini ada soal ya. Nanti kalian tulis ya. Ini berdasarkan kelompok. Ya, boleh jawabannya di sini aja di ini kan ada yang kosong ya. Di samping kamu isi ya. Kamu isi yang apa namanya bagian 1, 2 dan asesmennya. Ya, mau kasih waktu nanti 5 menit atau 10 menit. Ya. Nanti itu didiskusikan ya, karena ini adalah tugas kelompok. Bapak Ya. ini nama kelompok. Nama kelompoknya, ini kelompok 1, kelompok 2, ini kelompok 3. Kelompok 1 nih. Ya. Kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Ini kelompok berapa Pak? Kelompok 2, 1. 1, 2, 3, 4. Ya. Tapi itu kan 2 kelompok Pak. Mana? 1, 2, 3, bisa sih di sini lah Pak. Saya harusnya kelompok 1, 2, 3, 4, 5 ya. Apa namanya? Didiskusikan ya. Jadi itu nggak sendiri. Siapa yang menjadi itunya? Apa namanya? Yang membacakan soalnya. Bapak ini kelompok berapa? Ya. Ada yang membacakan soalnya kemudian didiskusikan ya. Silakan. Ya, 5. Didiskusikan ya. Silakan. Boleh dirembukan ya. Yang ada yang membacakan soalnya, kemudian masing-masing memberikan pendapatnya. Ya. Iya. Iya. Ya, bagaimana hukumnya jika ada yang telat atau lupa? Nah, itu disisikan gimana? Ya, kalau misalnya dia lupa ya atau telat kalau membayar zakat fitrah. Kan ada orang misalnya lupa gitu kan? Rupanya lupa sengaja tuh nggak sengaja pasti. Nah, itu sengaja. Lupanya sengaja. Jadi lupanya dia atau telat ya. Itu kan lupa atau ya gimana caranya? Coba kamu disisikan.
Di sini boleh nanti ini. Di sininya boleh di mana? Sini boleh atau di sini nih. Bisikin aja, coba. Sudah Pak. Ya, Pak ini kerjaan sampai berapa? Udah nggak? ya itu boleh. Iya. Sama kelompoknya itu. Yang sudah kumpulkan. Sudah? Ya, di sini aja. Udah. Sini, yang udah kumpulkan. Ya, yang sudah kumpulkan. Tuh. Udah? Udah ya? Udah? Ayo, 2 menit lagi. Udah? Dua menit lagi? Udah? Belum. Dua menit.
kasih aja. Pokoknya terkelompok disisihkan. Saya udah cari-cari ya, berkali-kali nggak ada. Ya itu sejawab aja, dijawab. Udah. Sudah. Dua, tiga. Ayo, 1 menit lagi. Belum, 10 menit lagi. Udah ya, 10 menit lagi. Udah? Ya, sekian. Bapak ini kok sama belakangnya? Aku beda. Aku belakangnya beda. Masih mau? Oh iya, udah nggak apa. Berarti ini aja ya, soalnya. Kita satu pensel. Udah. Ya. Ada yang di sini ya, Pak? Ya. Ya, sekarang coba kelompok ini enggak semuanya ya, perwakilan kelompok 1 maju ke depan, dipresentasikan itunya jawabannya. Kelompok 1. Ya. Nanti bacakan soalnya lalu jawab yang ini aja, yang soal bagian 1 sama bagian 2 aja. Oke. Ya. Langsung, Pak. Ya, dengeran ya. Silakan. 1, 2, 3. Silakan. Pak Anto adalah keluarga yang kurang mampu. Pekerjaannya sehari-hari sebagai tukang bangunan. Pak Anto ingin membayar zakat fitrah. Akan tetapi Pak Anto memiliki uang hanya cukup untuk membeli beras untuk makan keluarganya saja. Apakah Pak Anto wajib membayar zakat? Silahkan. Tidak, karena termasuk orang yang tidak wajib membayar zakat. Ya, Kedua, bagaimana hukumnya jika ada yang telat atau lupa membayar zakat fitrah? Jawabannya, hukumnya tidak sah karena itu sudah termasuk sedekah. ya. Terima kasih, Soleh ya. Ya, alhamdulillah sudah kalian kerjakan. Jadi jawaban yang soal yang pertama adalah Pak Anto adalah keluarga yang kurang mampu. Berarti dia tidak mampu ya. Pekerjaan sehari-hari sebagai tukang bangunan. Dia ingin membayar zakat, tetapi dia mempunyai uang hanya untuk membeli beras buat keluarganya aja. Apakah dia wajib? Berarti dia tergolong apa? Tadi kan ada golongannya ya. Orang-orang yang tidak wajib, yang apa ya, yang dibayarkan zakatnya. Ya, termasuk fakir, miskin dan fakir miskin ya. Nah, Anto ini masuk apa golongannya? Fakir apa miskin? Miskin. Fakir. Hah? Fakir. Fakir ya, fakir bukan miskin, fakir ya. Artinya kalau fakir itu ya orang itu masih ya masih punya uang ya. Jadi tapi hanya cukup untuk kebutuhan dirinya saja. Itu fakir namanya ya, seperti itu. Berarti dia wajib apa enggak? Wajib apa enggak? Tidak. Tidak wajib membayar zakatnya. Kecuali kalau dia
sudah ada berasnya, itu langsung dibayarkan zakatnya, ya seperti itu. Terus soal yang kedua, bagaimana hukumnya jika ada yang telat atau lupa? Kan kalau lupa kan disengaja apa enggak? Sengaja apa enggak? Namanya lupa? Enggak. Berarti hukumnya apa? Hukumnya tidak. Kalau yang telat ya, yang dia telat. Kalau tadi itu sengaja apa enggak? Telat. Namanya telat, sengaja apa enggak? Ya mungkin dia telatnya karena mungkin tadinya nggak ada, ya telat lah, telat kan? Kayak kamu terlambat sekolah telat gitu, itu sengaja apa enggak? Telat gitu. Nah, berarti dia kalau nanti misalnya dia belum bayar zakat, lupa, tetap dibayarkan zakatnya yang lupa itu dibayarkan. Ditunaikan zakatnya, ya seperti itu. Dan kelompok 5 zakatnya wajib dibayarkan, berarti kurang tepat. Kelompok 5 dan kok ke 5 ada 2. Julfa, Seja, Lulu ya. Kelompok berapa nih? 5. Kelompok 5. Ini Kairen. Kairen kelompok berapa? Kairen, Almera. 1, 2, 3, 4. Dari sini. Ya, misalnya dari sini tadi sini. 1. Oh ya udah. 1, 2, 3. Ya dong, apa nih? Yang kelompok sebenarnya Kairen tadi ya. Kairen juga sama ya. Kurang tepat. Kemudian jawaban kedua ini berdosa. Ya. Berdosa apa enggak tadi? Hukum tadi Bapak bilang. Berdosa apa enggak? Tidak. Tapi dia wajib langsung membayarkan zakatnya yang lupa, ya. Ini berdosa, ya. Kemudian ini kalau lupa akan baru membayar ya di esokan harinya. Ini ya, lumayan ini benar ya. Jawabannya tidak diterima. Ya, berarti yang nilainya kelompok 4 nilainya 95. Kelompok 5 ya, si siapa nih? Kairen ya. Nilainya 85 ya. Kelompok Ponsa ya nilainya 85 juga ya. Kelompoknya Julfa ya nilainya 85. Kelompoknya 1 ya 85 juga. Karena yang nomor 2 jawabannya ya kurang tepat. Ya. Ya alhamdulillah ini sudah ya Bapak selesaikan. Ya kita sudah selesai ininya latihannya. Jadi kesimpulannya dari pelajaran yang Bapak sampaikan tadi ya bahwasanya zakat fitrah hukumnya apa? Wajib ya. Kemudian zakat itu adalah yang yang dibayarkan berupa beras ya boleh dengan uang juga. Kemudian zakat fitrah dibayarkan kepada golongan-golongan yang sudah ditentukan. Berapa kadarnya? 3,5 liter. Kemudian bagaimana cara membayar zakat fitrah? Caranya adalah yang tadi diserahkan kepada petugas zakat atau amil ya. Di mana diberikannya? Di masjid boleh, di lembaga yang dipercaya boleh, atau langsung ke orangnya langsung ya. Kemudian sebelum Bapak tutup, maaf, coba kalian baca teks Pancasila. Jadi Pancasila bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Pancasila, 1, ketuhanan yang Maha Esa. 2, kemanusiaan yang adil dan beradab. Persatuan Indonesia. 4, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam bermusyawarah dan berkeadilan. 5, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya, alhamdulillah Bapak selesaikan materinya hari ini. Coba Bapak kasih SBQ sekali lagi ya. Nah, SBQ. Siapa yang bisa ambil? Yang belum dapat mungkin dapat ini. Ya. Cluenya masih permen ya. Yang belum dapat Tadi dulu, yang udah dapat nggak ngambil ya, diem. Yang udah dapat nggak ya? Yang belum aja. Oke? Yang udah dapat diam ya, tangannya diam.
Ya nggak usah ikut ngambil. Nah, ya, dah. Permen. Cluenya mesti permen ya. Kalau enggak yang lain jangan permen deh, mangga. Ya suatu ketika Pak Budi ya pergi ke pasar. Ya, kemudian dia ingin membeli ya kebutuhannya. Sampai di pasar, Pak Budi membeli peralatan dapur, kemudian membeli peralatan untuk di ruangan, kemudian membeli makanan, ya, membeli sebungkus permen. Siapa yang dapat? Mangga ya? Belum. Kemudian Pak Budi membeli mangga. Ya, alhamdulillah barakallahu fikum ya. Rumah yang sudah memperhatikan ya pelajaran hari ini. Semoga apa yang Bapak sampaikan bermanfaat dan kalian mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Ya, Bapak cukupkan pertemuan hari ini dengan doa penutup majelis. Subhanallah. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bapak selesaikan materinya hari ini. Coba Bapak kasih SBQ sekali lagi ya. Nah, siapa yang bisa ambil? Yang belum dapat mungkin dapat ini. Ya. Cluenya masih permen ya. Tadi dulu yang udah dapat nggak ngambil ya, diem. Yang udah dapat nggak ya? Yang belum aja. Oke? Yang udah dapat diam ya, tangannya diam. Yang nggak usah ikut ngambil. Nah, ya, dah. Permen. Cluenya masih permen ya. Kalau enggak yang lain jangan permen deh, mangga. Ya suatu ketika Pak Budi ya pergi ke pasar. Ya, kemudian dia ingin membeli ya kebutuhannya. Sampai di pasar, Pak Budi membeli peralatan dapur, kemudian membeli peralatan untuk di ruangan, kemudian membeli makanan, ya, membeli sebungkus permen. Siapa yang dapat? Mangga ya? Belum. Kemudian Pak Budi membeli mangga. Ya, alhamdulillah barakallahu fikum ya. Rumah yang sudah memperhatikan ya pelajaran hari ini. Semoga apa yang Bapak sampaikan bermanfaat dan kalian mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Ya, Bapak cukupkan pertemuan hari ini dengan doa penutup majelis. Subhanallah. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.